Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan abahi ya anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal muqarrabin wa sahbihi wa salihin sunnatan wa syamil qadri jalali wa sallallahu alaihi wasallam. Senawal ilmu Rabbul Alamin wa furu'ihim wa usulihim wa masaihim ajma'in wa bi'ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdu amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian rutinan bulanan Masjid Naqsyabandi, yang mana kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah, yakni kitab yang membahas tentang ilmu fikih, khususnya adalah fikih ibadah. Di pertemuan sebelumnya, ya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Abdullah, beliau telah menyampaikan terkait kefarduan wudu atau fardunya wudu yang ada 6 itu. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pasal niat. Pasal apa? Pasal niat. Yang adik-adik harap fokus, yang adik-adik di belakang yang perempuan fokus ya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berhadiah. Sudah siap menyimak? Siap menyimak? Yang cowok-cowok dulu lah, yang cowok-cowok siap menyimak? Tidak ada suara, tidak semangat nih. Kalau tidak semangat, tidak dapat hadiah nanti. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Faslun an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Pasal tentang niat. Kita akan membahas pasal tentang niat atau pembahasan tentang niat. Apa itu niat? Di sini disebutkan bahwa niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan bersamaan dengan perbuatannya. Sekali lagi, niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan bersamaan dengan perbuatannya. Langsung contoh saja biar langsung paham. Misalnya kemarin sudah kita bahas tentang wudu. Yang ingin kita lakukan adalah wudu. Maka kemarin sebenarnya sudah disinggung oleh Ustaz Abdullah. Niat dalam wudu itu harus bersamaan dengan wudunya. Sedangkan wudu yang kita ketahui, wajibnya wudu tentu saja yang pertama adalah niat, kemudian basuhan pertama yang wajib adalah wajah, ya kan? Maka bersamaan dengan membasuh wajah, disitulah niat wudu. Itu yang dimaksud dengan bersamaan dengan perbuatannya. Jadi niat itu harus bersamaan dengan perbuatannya. Sedangkan kalau niat dalam bahasa Indonesia itu biasanya dalam bahasa Arab disebut dengan azam. Beni ajam, gimana ajam ini hewan unggas ini ya. Azam, tekad. Kalau niat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya lebih tepatnya mungkin azam. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia niat itu kan begini. Saya niat habis ini mau sholat isya misalnya. Nanti akan dilakukan sholat isyanya sekarang. Berniat, itu niat dalam bahasa Indonesia. Tapi niat dalam pengertian fikih ini, dalam mazhab Syafi'i, yang disebut dengan niat itu adalah bersamaan dengan perbuatannya.
Kalau mau wudu, niatnya wudu itu ya bersamaan dengan membasuh wajah. Kalau mau sholat, berarti harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, ini mungkin yang perlu ditekankan kepada para hadirin, para jamaah sekalian. Niat itu dalam mazhab Syafi'i harus bersamaan. Jadi kalau mau sholat kira-kira begini. Mulut melafalkan takbiratul ihram, hatinya melafalkan niat. Ulangi sekali lagi. Mulutnya melafalkan takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar. Mulutnya melafalkan takbiratul ihram tadi, hatinya melafalkan niat. Itu bersamaan dilakukan dengan takbiratul ihram. Sehingga kalau mau dibunyikan tuh kira-kira begini. Allah sholli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala hu akbar, misalnya seperti itu. Jadi harus bersamaan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Pak Ustadz, misalnya ada yang tanya, sebelumnya ini saya tidak pernah begitu Pak Ustadz karena susah. Jadi saya niat dulu, setelah niat baru kemudian takbir. Itu gimana sholatnya sah atau tidak? Nah, untuk orang awam kalau memang belum tahu, maka sholatnya dinilai sah. Sholatnya tetap sah. Tapi karena sekarang kita sudah belajar tentang niat, maka ayo kita sama-sama membiasakan ketika berwudu, niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Ketika sholat, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi dibiasakan tuh. Saya bukan orang Arab Pak Ustadz, tidak bisa saya berniat pakai bahasa Arab. Oh bisa pakai bahasa Madura, bisa pakai bahasa Jepang, boleh. Barangkali ada yang Japanis atau wibu ya. Ini kan wibu ini, wajah-wajah wibu ini, anak-anak ini. Atau ada yang suka drakor, biasanya ibu-ibu milenial nih, suka drakor, drama Korea. Mana ibu-ibu milenial? Mau pakai bahasa Korea misalnya niatnya, boleh kalau bisa. Mau pakai bahasa Cina kah, mau bahasa Inggris kah, boleh. Yang penting di situ ada niat yang terbesit di dalam hati. Niatnya itu harus hadir di dalam hati. Loh Pak Ustadz, biasanya saya dengar Ustadz yang ngimamin itu sebelum takbir kok niat duluan. Misal, usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Baru kemudian Allahu Akbar. Loh, itu imamnya kok biasanya niat dulu baru takbir. Itu keterangannya di sini. Wa mahalluha al-qalbu. Letaknya niat itu yang sebenarnya ada di hati. Letaknya niat ada di hati. Itu letaknya niat. Wa talaffuzu biha sunnatun. Melafalkan niat, nah ini dia. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi sebelum takbiratul ihram kita melafalkan niat nih. Usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin dan seterusnya. Kemudian baru takbir Allahu Akbar. Nah, tadi itu yang melafalkan niat hukumnya sunnah. Ketika melafalkan niat itu bukan niat yang sesungguhnya. Bukan niat yang sesungguhnya. Karena niat yang sesungguhnya ada di hati. Ya, seperti itu keterangannya. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ini kalau contohnya ketika berwudu. Waktu berniat itu adalah ketika pertama kali membasuh bagian dari wajah. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi itu penting untuk kita latih bersama-sama. Ketika hendak sholat, pertama kita melafalkan niat dulu, itu hukumnya sunnah. Ini santri-santri yang perempuan ini dengar. Nah, tolong diperhatikan, nanti bisa saya tanyakan, kalau bisa jawab nanti dapat hadiah. Jadi langsung senyum nih. Dahlan. Atau dahlan. Nah, jadi misal contoh nih, langsung kasih gambarannya aja lah. Mau sholat nih, imam sudah ke depan.
Ancang-ancang udah mau takbir, lalu imam melafalkan niat, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ini sunnah nih, melafalkan ini barusan sunnah. Ini bukan niat yang sesungguhnya. Baru kemudian takbir, Allahu Akbar. Nah, bersamaan dengan mulut melafalkan takbir, hatinya mengucap nih niat. Bersamaan itu. Contohnya tadi kalau mau dilafalkan, mau dibunyikan, pakai bahasa Indonesia misalnya. Allah, dalam hatinya, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Misalnya seperti itu. Boleh pakai bahasa Indonesia. Mulut melafalkan takbir, hati melafalkan niat. Nah itu mungkin barangkali di antara kita ada yang masih belum terbiasa. Oleh karena itu, ayo, karena ini sudah ngaji kitab Safinatun Najah, ayo kita biasakan bersama-sama. Kita biasakan, kita latih diri kita ketika takbir pada saat yang sama, di situ ada niat di dalam hati. Oke, berikutnya. Wat tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Lalu sekarang kita membahas tentang tertib. Di pasal sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdullah, kefarduan wudu ada 6. Pertama niat, yang kedua membasuh wajah, lalu yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Nah, ini tertib nih yang sedang kita bahas nih. Tertib itu apa? Di sini disebutkan tertib itu tidak mendahulukan satu anggota wudu dengan yang lainnya. Jadi ketika berwudu itu harus tertib. Yang dimaksud tertib itu ya kalau di awal adalah wajah, ya wajah dulu. Setelah wajah baru tangan, setelah itu sebagian kepala, lalu kemudian wajah, tangan, kemudian kepala, lalu kaki. Harus berurutan. Tidak boleh kita misalnya ketika berwudu mentang-mentang kaki lagi kotor nih. Kebetulan kita mau wudu, lalu kaki dulu yang dibasuh, nawaitul wudu'a, baru kemudian wajah, lalu tangan, lalu sebagian kepala, terus selesai. Tidak boleh begitu. Itu tidak tertib namanya. Tertib itu harus berurutan. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya seputar niat ataupun seputar tertib. Silakan. Kasih mic-nya Wahyu. Pencet juga ada tombolnya di situ. Tahan, pencet tahan. Iya. Ada tombolnya kan? Ada di samping. Nah. Tahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya tentang tertib tadi. Bisa kameranya geser. Tentang tertib tadi. Di suatu ketika saya ini pernah bertemu dengan seorang muslim lah ya. Muslim. Ya, muslim. Dia berwudunya ini seperti ini. Dia tertib, tapi antara kanan kiri ini kan kita selesaikan dulu nih, kanan 3 kali ya. Tapi beliau ini berselang-seling Ustaz. Kanan lari ke kiri, kanan lagi, kiri lagi. Dia berselang-seling seperti itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ada yang seperti itu atau keterbatasan ilmu saya yang gitu kan? Oke, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk berwudu ini dalam kasus yang dicontohkan atau yang pernah ditemukan oleh Bang Arif Yadi, ada nih orang lagi berwudu. Dia tertib secara urutan, artinya wajah dulu, kemudian tangan, lalu sebagian kepala, lalu kaki. Tertib kan itu? Kalau itu sudah dilakukan sedemikian, artinya wajah dulu, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, lalu kaki, itu sudah sah.
wudunya sudah sah. Kalau yang ditanyakan apakah sah atau tidak. Lalu kasusnya yang ditanyakan oleh Bang Arif Yadi ini adalah ketika dia membasuh itu sudah tertib, wajah dulu, kemudian tangan. Nah, tapi ini tangan ketika dibasuh itu biasanya kita kan tangan kanan dulu nih, kanan dulu 3 kali, selesai tangan 3 kali, yang sebelah kanan, kemudian yang tangan sebelah kiri 3 kali, kan biasanya begitu ya. Kita kan melakukan biasanya seperti itu. Nah, ini kasusnya yang ditanyakan oleh Bang Arif Yadi adalah habis wajah, lalu tangan nih kanan, lalu kiri, lalu kanan lagi, lalu kiri lagi, lalu kanan lagi, lalu kiri lagi, seperti itu ya. Itu seperti apa? Apakah wudunya sah atau tidak? Kalau pertanyaannya sah atau tidak, wudunya sah. Karena masalah membasuh 2 kali ataupun 3 kali, itu ya, itu sunnah, bukan kewajiban. Kemudian yang kedua, mendahulukan anggota sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri juga sunnah. Jadi ketika kita berwudu dengan cara membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan yang sebelah kanan didahulukan, lalu 3 kali juga. Nah, itu tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan kesunahan di dalam wudu. Apa kesunahannya? Yakni membasuh tangan kanan duluan. Itu sudah dapat sunnah tuh. Lalu tangan kanannya 3 kali. Itu dapat kesunahan juga. Jadi tanpa kita sadari kita dapat kesunahan. Nah, adapun misalnya orang mau wudu habis membasuh wajah, lalu tangan kiri duluan misalnya. Apakah sholatnya sah? Apakah wudunya sah? Wudunya tetap sah. Yang penting masih dibasuh tadi, anggota sebelah kanan, anggota sebelah kirinya itu dibasuh semua sesuai dengan urutan wajah, tangan, sebagian kepala, lalu kaki tadi. Niatnya jangan lupa di awal. Itu tetap sah, hanya tidak mendapat kesunahan. Seperti itu. Seperti itu, Bang. Bagaimana, Bang? Ada tanggapan barangkali atau seperti itu ya? Nah. Ada lagi barangkali yang mau bertanya? Mari, Ustaz. Ngechat, Angki. Sudah wudhu apa? Sudah wudhu gitu Ustaz ya. Setelah kita mau sholat, habis sholat itu kita kok terlihat gitu, kok ada sisa cat nyangkut di sini baru kelihatan gitu. Lama itu udah berapa jam habis sholat gitu. Ada cat gitu di sini. Ya. Itu gimana? Sah atau enggak, Ustaz? Baik. Orang lagi ngechat nih, setelah ngechat kemudian mau sholat. Setelah sholat, selang berapa lama baru sadar, seperti itu ya. Pertama kita perlu lihat catnya itu cat apa? Cat air. Apa cat minyak? Kalau cat air berarti masih menyerap dengan air, sehingga kulit tidak terhalang untuk tersentuh dengan air wudhunya. Tidak masalah, karena cat air. Nah, yang masalah itu adalah cat minyak atau benda-benda lain yang dapat menyebabkan air itu tidak menyentuh kulit. Apa misalnya ya? Oli, kemudian apa, kutek biasanya. Kutek itu ya kutek lah pokoknya itu. Itu kan akan menghalangi air untuk menyentuh kepada kulit. Sehingga ketika dibasuh dalam wudu, karena air tidak menyentuh ke kulit, terhalang oleh cat atau terhalang oleh oli, maka wudunya menjadi tidak sah. Kalaupun tidak ketahuan, sholatnya tadi gimana? Ya sholatnya tadi tetap dianggap sholatnya. Tapi kalau kemudian ketahuan, bukan ketempean, ketahuan masih dalam waktu sholat, masih ada waktu duhur misalnya, oh cepat dibilas, dibersihkan, wudhu lagi cepat sholat. Kalau sudah keluar waktu sholatnya bagaimana? Kalau sudah keluar waktu sholatnya dan baru diketahui, maka tidak masalah. Maksudnya tidak masalah itu berarti kan sholatnya tadi tidak sah, berarti kan meninggalkan sholat. Seharusnya kan itu berdosa sebenarnya kan. Nah, karena ketidaktahuan dia, baru ketahuan nih, waktu duhur sudah lewat, ini catnya cat minyak, maka sholatnya diganti. Nah seperti itu. Itu pengetahuan saya dalam mazhab Syafi'i. Ada nggak ada tambahan Ustaz?
Berarti dikodok Ustaz ya? Iya, dikodok. Makanya ketika kita melakukan sesuatu yang berhadapan dengan perkara yang dapat mencegah nyampainya air ke kulit, itu harus hati-hati kalau mau sholat. Dibersihkan dulu, perhatikan. Tapi udah yakin Ustaz, yakin bersih banget gitu sekali pas selesai. Terutama ya kayak di dekat-dekat kuku itu kadang tidak kelihatan gitu, kelewatan kadang. Oke. Barangkali materinya sampai di situ. Sebenarnya mau saya lanjutkan tadi ke pasal berikutnya, cuman mengingat waktu ya. Sekarang pertanyaan berhadiah. Pertanyaan berhadiah. Ya, oke. Alfi, kegilaan. Saya tanya nih, yang ibu-ibu mau jawab juga. Ini untuk anak-anak, untuk anak-anak dulu. Apa hukumnya melafalkan niat? Melafalkan niat sebelum ibadah. Melafalkan niat. Angkat tangan dulu, baru kemudian jawab. Mau jawab, Albi? Hukumnya melafalkan niat. Mana mic-nya tadi? Kasihkan ke. Ya. Hukumnya melafalkan niat wajib ya. Oke, Alfi jawab, kasih lihat dulu wajahnya. Biar di syuting. Apa? Melafalkan niat. Ini abinya curang jadi dikasih tahu. Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah. Sunnah? Ini ada intervensi dari orang tua, orang dalam ini. Oke, karena dikasih tahu sama abinya. Ya, diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Terus yang wajib gimana? Yang wajib? Niat itu ada di mana? Bisa jawab apa enggak? Niat tempatnya di mana? Di hati. Waduh, luar biasa. Selamat dapat hadiah. Hadiahnya belum dikeluarkan. Lupa saya. Pegangin bentar nih. Walaupun ada isyarat dari orang tuanya, enggak apa-apa. Nanti bagi dua sama abinya ya, karena abinya yang yang ngasih isyarat. Kasihkan Wahyu, minta tolong Wahyu. Nanti abinya jangan kasih uang jajan lagi karena udah dapat. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih Ustaz. Udah siap-siap duluan. Pertanyaan berikutnya. Ketika kita sholat, kapankah niat itu dilakukan? Itu yang perempuan ya, udah angkat tangan tuh. Ketika kita mau sholat, kapankah niat itu dilakukan? Panjenengan barangkali mau ditanya juga. Silakan. Takbiratul ihram. Tidak kedengaran. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, alhamdulillah betul. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Tolong dikasihkan Wahyu. Oh ya, tambahan ilmu lagi yang disebut. Ada yang menambah Ustaz, itu yang tua-tua. Oke, Wahyu, minta tolong Wahyu dari Ustaz Samian. Tadi dia akan sini aja, nanti jawab. Gantian lagi. Tambahan ilmu lagi yang disebut dengan takbiratul ihram itu yang mana sih? Yang disebut takbiratul ihram itu cuma takbir di awal itu. Takbir di awal kan kita mau sholat nih, di awal kan takbir Allahu Akbar. Nah itu yang takbiratul ihram. Sedangkan takbir berikutnya kayak misalnya mau ruku Allahu Akbar, perpindahan gerakan sholat. Takbiratul ihram itu hanya di awal. Lakukan perkara tadi itu tidak diperbolehkan. Ihram, takbir yang mengharamkan. Nah, itu tambahan ilmunya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya kita mau wudhu,
Kapan kita berniat itu? Kapan? Mau wudhu nih, mau wudhu. Kapan niatnya itu? Apa dari rumah? Atau sebelum keluar WC? Oh, ada yang mau jawab tuh dari perempuan. Sitting lagi. Ini kalau salah gimana, Ustaz? Betul. Membasuh muka. Ya, Membasuh muka. membasuh muka. Betul. Alhamdulillah. Malam ini tidak dikasih jajan sama apa? Sudah dapat. Wahyu, ada lagi tuh Wahyu. Dalam Wahyu. Oh, ada, sudah yang ngambil dekat. Pak, ini namanya markup anggaran nih. Aduh. Tinggal berapa nih di sini? Tinggal dua lagi pertanyaan. Ayo, nih fokus nih. Saya kasih agak sulit dulu lah. Apa itu tertib? Belum, ini agak susah dulu supaya tidak enak-enak aja kan. Apa itu tertib? Udah saya jelaskan tadi. Ada perempuan. Oh ya, mana yang cowok-cowok ini? Ada. Wah. Apa itu tertib? Berurutan. Tidak kedengaran. Itu mic-nya masuk ke HP ini soalnya. Apa jawabannya? Berurutan. Nah, ya. Betul. Yang dimaksud tertib, yang dimaksud tertib mendahulukan satu anggota dibandingkan anggota yang lain. Harusnya ke sana, tadi arahnya lupa. Saya tanyanya salah. Jawab. Oke, pertanyaan terakhir. Gampang nih, cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan. Ayo. Udah lumayan. Ayo, fokus ya, cepet-cepetan. Gampang nih. Sudah siap, fokus. Siap-siap angkat tangan. Yang saya lihat angkat tangan duluan, itu nanti yang saya tunjuk untuk menjawab. Sebutkan niat salat subuh. Oke, ini duluan. Yang baju hijau nih. Nyaring-nyaring cowok kok. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau jadi Makmum. Kalau jadi imam coba. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Betul ya. Kaget. Oke. Alhamdulillah sudah uangnya habis. Jadi pertanyaannya sudah selesai. Waduh, banyak uangnya ini, ada dapat tambahan. Oke, arahkan ke sini lagi, Wahyu. Kesimpulan, saya kasih kesimpulan sebelum kita tutup. Dalam madhab Syafi'i sekali lagi niat itu bersamaan dengan perbuatannya. Kalau sholat berarti bersamaan takbir. Allah, niat dalam hati itu. Allahu Akbar. Kalau sholat. Kalau wudhu bersamaan dengan membasuh wajah. Kalau misalnya kesunahnya Ustadz, misalnya basuh tangan dulu, kumur-kumur, istinsak misalnya. Baru kemudian wajah. Boleh enggak dari tangan itu niatnya? Tidak sah. Kalau misalnya dari habis tangan, kemudian dari mulut, masih ada yang membolehkan. Karena mulut bagian luar ini termasuk bagian dari wajah. Itu niat itu penting, karena kadang kita nih, kalau belum ngaji, biasanya niat dulu. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Baru kemudian Allahu Akbar, dah los, sudah ada niatnya dalam hati.
itu niatnya apa? Sholatnya jadi tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebelumnya udah terlanjur ya sudah, tetap diperbolehkan oleh para ulama dari mazhab yang lain. Kemudian tertib itu harus berurutan sesuai dengan urutannya. Kalau wudu misalnya ya wajah dulu, kemudian tangan, sebagian kepala, lalu kaki. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa terus ikuti kajian rutinan kita di Masjid Naksabandi ini di setiap malam Rabu di akhir bulan sebenarnya ini kan udah awal bulan sebenarnya, karena ada beberapa hal. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan uangnya dimanfaatkan dengan baik karena itu sedekah dari banyak orang tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.